Tafsir ulama klasik itu patriarkis karena kondisi sosial saat itu memang patriarkis. Jadi kondisi saat itu memengaruhi tafsir. Mungkin tuduhan ini lahir karena mikirnya Islam didakwahkan pada periode bangsa Arab jahiliyah yang menganut sistem patriarki. Jadi ulama-ulamanya juga pasti patriarki gitu ya. Kita sepakati dulu, definisi ulama klasik adalah ulama yang hidup pada 3 masa. Masa Rasulullah dan para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in sesuai dengan hadis ini. Aku ada satu cerita deh untuk membantah tuduhan ini. Jadi dulu di zaman kenabian Rasulullah SAW, ada seorang wanita bernama Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha yang bercerai sama suaminya. Dalam Islam, jika suami menceraikan istri, maka suami masih dibebankan nafkah sampai masa iddah berakhir. Tapi kasusnya lain untuk Fatimah bintu Qais karena Rasulullah SAW mengatakan nafkah untuknya bukan lagi kewajiban suaminya. Hadis ini terus diriwayatkan oleh Fatimah bintu Qais, tapi Umar bin Khattab, Aisyah bintu Abi Bakar, dan Zaid bin Sabit serta fuqaha yang lain menolaknya karena hadis ini bertentangan dengan perintah Allah dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa seorang laki-laki harus menafkahi istri yang diceraikan selama masa iddah. Nafkah di sini salah satunya tempat tinggal. Ternyata putusan untuk kasus Fatimah bintu Qais yang terkesan bertentangan dengan Al-Quran itu berdasarkan kondisi rumah tangga mereka yang bercerai akibat pertengkaran Fatimah dengan sang mertua hingga Fatimah pergi dari rumah. Rasulullah mempertimbangkan adanya bahaya jika nafkah Fatimah terus ditanggung suami sehingga dia harus menetap di rumah bersama mantan suami dan mertuanya. Seandainya para sahabat dan fuqaha itu didominasi oleh pemahaman patriarkis sebagaimana yang dituduhkan, mereka pasti akan menetapkan hukum berdasarkan hadis Fatimah bintu Qais. Karena lepasnya kewajiban nafkah tanpa harus menunggu berakhirnya masa iddah akan sangat menguntungkan pihak laki-laki. Nyatanya hadis ini banyak yang menolak. Tapi meskipun sahabat sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menolak hadis ini, dia nggak berusaha mencegah Fatimah untuk meriwayatkan hadis tersebut. Dan sikap Umar bin Khattab adalah bentuk penghormatan pada perempuan, serta keyakinan bahwa laki-laki atau perempuan nggak boleh dicegah untuk memperoleh dan menyampaikan pemahaman mereka tentang agama. Aku masih ada satu cerita lagi, tapi kita lanjut di video yang baru aja ya. Silakan diskusi yang sopan di kolom komentar dan until next time.